Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisna Banjavindra dengan NIM B1230348. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas daripada manajemen keuangan yang ditugaskan untuk mencari sebuah perusahaan terbuka dan lalu presentasikan. Saya akan mempresentasikan daripada PT Bank Mandiri Persero Terbuka. Pertama-tama saya akan menjelaskan profilnya terlebih dahulu. Yang pertama, PT Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan yang dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1998. Yang selanjutnya disebut PT Bank Mandiri Persero. PT Bank Mandiri Persero didirikan sebagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan keunggulan kompetitif. Jaringan cabang yang luas, Bank Mandiri ini memiliki jaringan cabang yang sangat luas di seluruh Indonesia, bahkan hingga mencapai sampai daerah-daerah terpencil. Ini memudahkan untuk nasabah dalam mengakses berbagai layanan perbankan, produk, dan layanan komprehensif. Bank Mandiri menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan yang lengkap, mulai dari produk simpanan, kredit, hingga layanan perbankan digital. Yang ketiga, itu ada modal yang kuat. Sebagai bank BUMN, Bank Mandiri didukung oleh modal yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai resiko bisnis dan terus melakukan ekspansi. Selanjutnya, saya akan menganalisis rasio keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ROA. Dari hasil working return on asset diperoleh hasil sebesar 30,25% yang berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam aset mampu menghasilkan keuntungan sebesar 0,3025 rupiah. Yang selanjutnya ada DER. Dari hasil analisis debt to equity ratio sebesar 60,83% menunjukkan bahwa setiap total hutang dari Rp1 itu dijamin dengan 6,0838 aktiva perusahaan rupiah. Yang ketiga, itu ada current ratio. Dari hasil analisis lancar diketahui bahwa current ratio itu sebesar 276 hingga 99%, yang berarti setiap 1000 kewajiban atau utang lancar akan dijamin dengan aktiva lancar Rp2.769,9. Yang keempat, itu ada ROE maksud saya. Dari hasil working return on equity diperoleh hasil sebesar 21,43%, yang berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam aset mampu menghasilkan keuntungan sebesar 0,2143 rupiah. Selanjutnya ada DAR. Dari hasil analisis debt to equity rasio sebesar 85,88% itu menunjukkan bahwa setiap total hutang Rp1 itu dijamin dengan 0,8588 aktiva perusahaan. Selanjutnya ada inventory turnover. Dari hasil analisis perputaran, persediaan inventory turnover sebesar 44 kali dengan lamanya persediaan 8 hari, yang artinya dalam 1 tahun persediaan perputaran dalam aktivitas 44 kali dengan membutuhkan waktu cuma 8 hari. Selanjutnya ada working capital turnover. Dari hasil working capital turnover itu diperoleh hasil 2448 kali, yang berarti setiap Rp1 aset lancar itu turut berkontribusi menciptakan penjualan hingga 2448. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi tentang kesimpulan. Hasil rasio keuangan itu berdasarkan perhitungan rasio keuangan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Mandiri Terbuka secara umum menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Tingkat pengembalian atas aset ROA sebesar 30,25% dan pengembalian atas ekuitas ROE itu sebesar 21,43%. Mengidentifikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup signifikan dalam aset dan modal yang dimiliki. Hal ini menandakan efisiensi dalam mengelola operasi bisnis. Namun, tingkat perusahaan tergolong tinggi. Rasio utang terhadap ekuitas DAR sebesar 60,83%. Rasio utang terhadap DAR sebesar 85,88% menunjukkan bahwa sebagian besar
aset perusahaan itu dibiayai oleh hutang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.